Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon everyone. Atau masih morning? Masih afternoon, jam 11 lah. Oke. Actually, kita kayaknya harus penyamaan persepsi dulu karena sampai minggu kedua ini jadwal itu masih agak membingungkan ya. Kapan yang tatap muka, kapan yang e-learning, kemudian kapan yang tatap muka secara offline, kapan tatap muka secara daring. Miss udah sampaikan ke pihak penjadwalan untuk permasalahan jadwal kayak yang tadi juga udah dibilang Dela, di jadwal Miss pun sama, hari ini kalian tuh jadwalnya double, 2, ada yang jadwalnya e-learning, ada juga yang tatap muka. Makanya hari ini Miss ajak kalian Zoom. Tapi nanti Miss akan tetap uploadkan ke e-learning kalian, kayak biasa ya videonya. Oke, Miss absen dulu kalau gitu. Agnes Aristi Siriabangan tadi izin. Burmansyah. Present, Miss. Oke. Sebenarnya kalau seandainya memang tadi kalian ada jadwal mata kuliah lain yang mengharuskan kalian ke kampus, ya nggak apa-apa sih dibikin tatap muka. Kita bisa cari ruangannya nanti di LC. Tapi berhubung kalian nggak ada, rasanya sayang sekali kalau kalian datang cuma buat mata kuliah saya ya. Ya, walaupun kalian kan memang merindukan Wismala, jadi mau nggak mau kalian harus tetap datang atau enggak, kalaupun Wismala suruh datang ya. Tapi ya udahlah, kita Zoom aja hari ini. Dedi Apriyadi. Oh ya, tadi izin off cam ya. Oke, Dedi. Della Kurnia. Present, Miss. Hai Della, how are you? I'm fine. Thank you, Miss. Ini pada di kos-kosan semua ya. Desti Wulandari. Present, Miss. Hai Desti, how are you? I'm good, Miss. Oke, Intan Sari. Belum? Present, Miss. Oh, ada. Hai Intan, how are you? I'm good, Miss. Oke. Kemas Muhammad Fakih Jalaluddin. Present, Miss. Hai Fakih. Ini kayaknya Fakih ini udah siap mau ke kampus tadinya ya. Fakih, ayangnya siapa tadi? Dila ya? Ila ya? Ila senyumnya. Langsung deh ya. Nasir, it's not here, belum. Ila. Nadila? Yes, Miss. Mulai lemot dia nih. Di mana Nadila? Di rumah? Di asrama. Oh, di asrama. Oke. Nanda Apriliani. Present, Miss. Hai Nanda, how are you? I'm good, Miss. Oke. Nur Abdullah. Present, Miss. Hai Abdullah. Is it Hello. okay? Are you okay? Charlene Novia Ramayani. Present, Miss. Okay. Hi Charlie, how are you? I'm fine, Miss. Okay. Sunti Nadila. Present, Miss. Okay, are you good Sunti? I'm good, Miss. Thank you. How about you? I'm also good, thank you. Suari, no, mana mami kalian? Hadir. Triasi. Yes, Miss. Hi Triasi, how are you? I'm fine, Miss. Okay. Zona Asia. Present, Miss. Hi Zona, how are you? I'm fine, Miss. Iskavela. Present, Miss. Okay. Maisin. It's not here, masih izin ya. Alright. Okay. Jadi kita untuk kelasnya ya, walaupun nanti terpantaunya e-learning, actually I prefer to make a Zoom meeting kalau memang e-learning, karena kalau Zoom kita kan materi apa sih mata kuliahnya adalah speaking. Kalau cuman e-learning kalian upload video dan sebagainya itu agak kurang
efektif untuk kelas speaking. Jadi nanti walaupun materinya e-learning, kalau memang saya tidak ada halangan, kita tetap adakan Zoom meeting, tapi tidak di kampus. Jadi konsepnya seperti itu aja untuk kelas speaking, ya. Kalau untuk kelas advance grammar nanti kalaupun memang ada halangan, misalkan ada jadwal syuting atau ada jadwal rapat, nanti baru kita kasih tugas. Kalau untuk grammar masih bisa lah, cuman dikasih tugas untuk kalian, ya. Alright, kalau gitu berhubung Zoom saya bukan Zoom yang pro, jadi kalau nanti misalkan tiba-tiba ter-off sendiri, nanti misalkan share link baru, kalian join ke link baru, ya. Seperti biasa. Dan ini kita masuk ke materinya dulu. Kayak biasa kalau di speaking itu misalkan kasih materi, kemudian nanti baru akan kalian praktis dan giliran kalian untuk speak the material up. Oke. Speaking for academic purposes. Sudah mulai masuk yang akademik kalian ini ya. Semester berapa sih? 3 ya? Apa 5? 3, Miss. Oh, baru 3. Masih jauh ya sebenarnya ya. Sampai ke paper-paper, sampai ke artikel-artikel. Tapi udah dikasih speaking for academic purposes, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Namanya juga itu ya. Jadi kalian sudah tahu hal-hal akademis dari awal. Enak sekali nih ya. Share screen. Mana yang pada share? Oke. Our first topic is about interpreting graphic aids. Apa sih graphic aids itu? Aids itu apa? Aids itu kita punya visual aids, kita punya macam-macam aids, kita punya health aids, medical aids. AIDS itu sendiri apa sih? Bukan yang namanya penyakit itu ya. Nanti kalian bilang HIV AIDS. Apa AIDS? What is the meaning of AIDS? AIDS. Apa itu AIDS? Ada yang tahu apa itu AIDS? Burman, apa sih Burman? AIDS, Burman? Dulu waktu kamu kerja tahu, di Miss. JM ada nggak kotak yang berisikan medical aids? Ini kotak P3K itu, Miss ya. Jadi isinya apa? Kotak P3K itu isinya apa? Obat-obatan, Miss. Obat-obatan. Mungkin solusi mungkin. Obat-obatan itu termasuk apa? Termasuk alat ya. Medical aids berarti alat ya. Alat pengobatan, alat obat-obatan. Visual aids, alat bantu visual. Kalau graphic aids, aids berarti adalah alat bantu yang berbentuk atau bersifat grafis. Kalau grafis itu berarti terpaparkan secara visual, ya, secara grafik. Oke. Jadi ada beberapa macam tipe graphic aids. Kita lihat definitionnya dulu. Graphic aids itu present information in pictorial form or in other specific formats in order to consolidate, clarify, or prove the written material they go with. Jadi apa sih fungsi graphic aids? Graphic aids itu membantu kalian pada saat kalian ingin mempresentasikan suatu informasi atau suatu data, tapi dengan cara yang lebih ringkas, lebih simple, dan dalam bentuk pictorial form atau bentuk bergambar, ya, atau dalam bentuk spesifik format yang lain. Biasanya kan kalau seandainya kalian ingin menyampaikan sesuatu itu, misalkan kayak saya ingin melaporkan hasil evaluasi belajar kalian, misalkan evaluasi kehadiran kalian. Di hari Senin, kelas BI 3A itu hadir sebanyak 10 mahasiswa. Di hari Selasa, mereka hadir sebanyak 12 mahasiswa. Di hari Rabu, mereka hadir sebanyak 13 mahasiswa, misalkan ya. Nah, instead of saying the whole words to present the information, jadi daripada saya sampaikan secara
tertulis banyak-banyak informasinya. Misalkan pada hari ini akan datang itu, it will be more practical, lebih praktis, lebih efisien jika kalian menyajikannya dalam bentuk graphic aids. Misalkan nanti Miss bikin tabel hari Senin, tabelnya hari, terus tabel keduanya jumlah mahasiswa, Senin berapa, Selasa berapa, Rabu berapa. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan graphic aids in academic writing, khususnya nanti pada saat kalian sudah belajar academic writing, kalian sudah mulai disuruh nulis artikel, sudah mulai disuruh meneliti, melakukan penelitian singkat seperti itu, graphic aids akan sangat efektif pada saat kalian menyajikan data penelitian kalian. Kenapa? Karena biasanya academic writing itu akan ada template atau akan ada aturan dan batasan, ya. Misalkan kalian cuma dibatasi boleh maksimal 15 halaman untuk jurnal artikel yang kalian buat. Tuh gimana tuh? Sedangkan data yang harus kalian presentasikan banyak banget. Kalau kalian tuliskan itu bisa beribu-ribu, berpuluh-puluh atau beratus-ratus halaman. Ya, salah satu cara untuk membuatnya ringkas adalah dengan menggunakan graphic aids. Ya, jadi ada beberapa tipe dari yang namanya graphic aids. Jadi ada beberapa graphs, ada yang namanya bar graphs, ada yang namanya line graphs, pictographs, scatter plot, pie charts, flow charts, tables. Sebenarnya masih ada beberapa lagi contoh grafik-grafik, tapi secara umum ini yang mungkin akan kalian temui nanti pada saat kalian sudah mulai masuk ke academic things or academic writing nanti. Yang paling umum saya rasa tables, ya, yang udah umum kalian tahu, udah umum kalian lihat zaman-zaman dulu, ya. Mungkin ada beberapa dari graphs ini yang sudah pernah atau sudah sering kalian lihat pada saat belajar-belajar atau membaca-membaca yang lain. Nah, hari ini kita akan cek dulu apa sih yang dari masing-masing graphs di sini. Jadi ada beberapa strategi umum ya yang kita dapat gunakan pada saat kita menginterpretasi graphs. Kan kayak Miss bilang tadi, graphs itu dia berhubungan dengan data, berhubungan dengan informations. Ketika kalian sebagai yang punya data, kalian harus belajar bagaimana cara menyampaikannya atau cara menuliskannya di dalam hal yang ringkas. Di situ kalian menggunakan grafik. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau kalian di posisi bukan sebagai penulis, kalian di posisi sebagai pembaca? Kalian disajikan grafik, kalian disajikan graphs di sana yang harus kalian analisa, yang harus kalian interpret apa sih yang dimaksudkan sama graph tersebut, apa isi graphs tersebut. Ya, jadi yang beberapa general strategi ketika kalian menginterpreting graphs itu yang pertama kalian harus baca title-nya dulu. Kalau dia menyediakan title, biasanya kalau di academic writing itu akan selalu ada ya, graph 1 tulisan judulnya apa, misalkan table 1 itu tuh tentang apa. Pada umumnya ketika kalian menulis secara akademik nanti kalian menulis jurnal artikel itu wajib setiap grafik yang kalian sajikan, setiap table, setiap figur yang kalian sajikan itu harus ada captionnya, harus ada penjelasnya, harus ada titlesnya, ya. Biasanya titles itu akan langsung memberitahu kalian tentang topik dari graphs tersebut. Terus yang kedua, the second one, look at the source of the information. Jadi kalian juga harus lihat sumber informasinya, misalkan sumbernya apa. Nah, sumbernya itu juga nanti akan bisa merujuk ke apa sih yang disampaikan oleh si graphs tersebut. Read any accompanying explanations. Biasanya graphs itu juga akan ada apa namanya explanations di sekitarnya. Nah, itu juga akan membantu kalian dalam menginterpreting graphs-nya. Read the read the legend. Biasanya legend itu kalau kayak di peta itu akan ada satu kotak kecil di bawahnya yang memberikan keterangan tentang simbol-simbol atau tentang singkatan-singkatan apapun yang kalian temukan di dalam gambar peta. Nah, hal yang sama berlaku juga di graphs. Nanti biasanya akan ada tabel kecil yang menjelaskan apa yang ada di dalam graphs tersebut, ya. Tapi nggak selalu ada kalau legend ini. Kadang ada, kadang enggak.
Terus read the labels on the parts of the graph. Strategi selanjutnya kalian baca labelsnya. Jadi labels yang melekat di graphs-nya itu tentang apa. Kemudian kalian bisa menentukan atau mengukur apa yang diukur atau yang dibandingkan di dalam unit pengukur di dalam tabel atau graph tersebut. Look for trends or patterns, lihat polanya, lihat trends-nya, lihat issues-nya itu tentang apa. Think about yang ke-8, think about how the graph illustrates, clarifies, or proves the material it's accompanies. Jadi bandingkan juga graphs yang kalian lihat dengan materi-materi yang menemaninya di dalam academic writing tersebut. Baru terakhir kalian bisa menarik kesimpulan tentang isi dari suatu grafik yang sudah kalian lihat. Oke. Ada yang nyatet ya? Ini nanti juga saya share ya. Oke, kita lihat ke masing-masing tipe graphs. Yang pertama kita punya bar graphs. Seringlah pasti kalian lihat ya tipe-tipe grafis kayak gini. Apalagi kalau yang udah biasa di bagian keuangan, penjualan, sales, yang kayak gitu. Ini akan sering banget kalian ketemu sama bar graphs. Ya. Jadi bar graphs itu apa? Ya bentuknya kayak gini nih. Namanya bar ya, bar itu batang. Diagram batang kalau dulu versi Indonesianya ya, bahasa Indonesianya kalau dalam pelajaran matematika tuh kita kenal nama diagram batang. Bar graphs ini adalah charts yang membandingkan jumlah relatif dari dua variables ya. Dia menggunakan bar seperti itu untuk menunjukkan jumlah dan korelasinya. Dia menyampaikan data dengan menggunakan batang atau bars yang sama dengan jumlah lebarnya. Jadi nanti dia akan selalu bentuknya ya kayak gitu. Akan ada variabel X, kemudian variabel Y, kemudian baru kalian tarik titik untuk membuat barnya di situ. Biasanya bar graphs itu digunakan untuk menunjukkan perbandingan, comparisons. Bar graphs itu bisa dibuat secara vertikal, seperti ini. Bisa juga kalian buat secara horizontal. Ya. Look at the examples. Ini contoh yang vertical bar graphs. Jadi kalau vertikal dia ke atas. Kalau horizontal dia ke samping. Jadi kayak gini, ini di bulan Januari berarti ada berapa? Ada 20. Di bulan Februari ada sekitar berapa? 11. Di bulan Maret, nah ini sama. Cuman bedanya dia vertikal, yang ini horizontal. Oke. Itu untuk bar graphs. Terus kita punya line graphs. Kalau line graphs ini sebenarnya agak mirip lah ya dengan bar graphs. Dia juga ada variabel X, variabel Y, tapi tidak dibentuk, itu zona sama siapa sih? Tapi tidak dibentuk dalam bentuk batang. Ya, jadi di line graphs ini dia menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variables, kayak Miss bilang tadi, tapi ditunjukkan dengan garis, makanya namanya line graphs. Jadi ketika kalian sudah ketemu titik per titik untuk masing-masing itemsnya, kalian hubungkan dia dengan garis. Jadi untuk menunjukkan, biasanya untuk menunjukkan fluktuasi, untuk menunjukkan peningkatan dan penurunan. Itu kalau ada di line graphs ya. Jadi kita ada istilahnya broken line graphs, ada juga continuous line graph. Kalau broken line graphs itu biasanya dia menunjukkan trends over time, jadi dia akan ada penaikan, penurunan, nanti naik lagi, turun lagi. And it's joined by line. Jadi kalau kayak gini kan di hari Senin dia 20. Di hari Selasa dia berapa nih? 25, naik berarti. Terus di hari Rabu naik lagi jadi 45. Di hari Kamis naik 50. Tiba-tiba di hari Jumat dia turun. Jadi 15 misalkan. Ya. Terus kita punya continuous line graph. Kalau continuous line graph itu kalau kenaikannya
stabil, stagnan, dan terus-terus naik ya. Terus saja dia garisnya. Biasanya ini digunakan ya untuk mengukur kayak gini kan dia mengukur heating time ya, waktu pemanasan air. Jadi yang diukur adalah temperature of heated waternya. Jadi pada menit ke 0 dia suhunya berapa. Menit ke 1 kan dia akan selalu naik ya, namanya kita manasin air itu pasti akan selalu naik sampai di menit terakhir suhunya itu udah 100 derajat misalkan. Yang kayak ini kita sebutnya continuous line graphs. Terus yang selanjutnya kita punya yang namanya pictographs. Yang namanya pictorial itu berhubungan dengan gambar. Ya, berhubungan dengan gambar. Jadi kalau di pictographs itu menggunakan gambar atau simbol untuk mengedisplay datanya. Biasanya masing-masing gambar itu bisa mempresent atau merujuk atau menunjukkan lebih dari satu subjek yang biasanya akan disampaikan di bawah gini nih, kayak ada Niki. Jadi kalau kalian lihat yang dicontoh, good grades on spelling test katanya ya. Satu gambar ini dia nge-represents 80% scoresnya. Nah, berarti kalau Sally ini 80-nya dikali 3, for example. Scoresnya 3. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu kalau pictographs. And then, maaf Miss, baru masuk Zoom. Tadi jaringan salah. Oke. Terus yang selanjutnya, kita punya scatter plots. Kalau scatter plots ini ya namanya plots ya, dia kayak spots cuman titik-titik gitu aja. Scatter plot di sini biasanya digunakan ketika kalian punya banyak data dan datanya tuh nggak relate, nggak berkorelate satu sama lain. Ya. Oke, ini high positive correlations, dia lurus dan ada dia lebih teratur. Kalau no correlation dia ngacak banget ininya. Ini agak jarang kecuali datanya memang memerlukan untuk scatter plot. Kemudian yang selanjutnya ini juga kayaknya sering banget kalian lihat ya. Kita punya yang namanya pie chart. Yang lapar silakan lihat kita ada kue pie itu di layar ya. Pie chart ini sering juga kita kenal dengan istilah circle graph. Yang biasanya menggunakan various size atau slices, ya irisan-irisan untuk merepresent, untuk menunjukkan relative parts of the whole. Biasanya akan dibedakan warnanya ya untuk masing-masing slice. Di pie chart ini dia ngedisplay data menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sectors, beberapa bagian. Ketika kalian menggunakan circle graph, itu kalian gunakan circle graph untuk menunjukkan porsi dari suatu data, dari suatu kelompok data. Ya, kalian bisa lihat contoh. Di sini ada preferences untuk rasa-rasa kue pie. Ada rasa cherry, ada rasa pumpkin, ada rasa pecan, ada rasa coconut cream, ada rasa apple. Kalian bisa lihat presentasinya. Berapa yang suka apple, berapa yang suka coconut, berapa yang suka cherry. Nah, di sini nanti terlihat kalian bisa nge-represent, kalian bisa menginterpret datanya. Bahwa dari pie chart yang kalian lihat, it can be concluded that the most the highest preferences for the pie flavor is apple in 36%. Jadi untuk rasa yang paling disukai dari rasa pie, dari 5 rasa yang ada adalah rasa apel. Jadi kalian bisa sampaikan kayak gitu dalam interpretasi kalian. Ya. Kemudian selanjutnya kita punya flow chart. Flow chart itu diagram that uses connected boxes, circles, or other shapes to show the step in a process or procedures. Jadi kalian gunakan flow chart pada saat kalian ingin menyampaikan steps, ya langkah-langkah atau proses atau procedures.
Baru kalian gunakan flowchart. Terus yang terakhir kita punya yang namanya tables. Kalau tables kalian udah sering sekali gunakan pasti ya. Oke. Tables show relationships between facts and figures by arranging information in row and columns. Ya. Oke. Jadi bagaimana menginterpreting data from graphic aids tadi? Jadi ada beberapa yang interpreting the data. Ketika kalian melakukan interpreting data, jadi ketika kalian punya graphics, punya graphs, dan kalian mau menginterpret data, berarti kalian mau menambahkan informasi ke grafik tersebut. Ya, adding meaning to informations by making connections and comparisons and exploring causes and consequences. Jadi nanti di dalam skripsi kalian nantinya itu akan ada findings and discussions or findings and interpretations. Di findingnya kalian bisa sampaikan data kalian, temuan kalian dalam bentuk graphic aids, kemudian diinterpretasinya baru kalian jelaskan, kalian beri informasi lebih lengkap yang mendukung data di graphic aids kalian, ya. Oke, jadi ada beberapa steps di sana. Yang pertama, relevance of findings, reason for findings, consider other data, and also conduct further research. When you want to add meaning to informations, ya, ketika kalian ingin menginterpretasikan data dari suatu graphics, kalian harus temukan dulu relevansinya dengan topik atau dengan findings yang sedang kalian bahas di sana. Jadi kalian bisa keluarkan relevansinya itu dengan cari jawaban dari ini. Apakah indikatornya melampaui target? Apakah dia jauh dari targetnya? Apakah bagaimana itu bisa kalian bandingkan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan untuk kalian gunakan dalam menginterpretasi data. Terus untuk reasons for findings-nya, kalian bisa cari possible causes-nya apa sih, penyebabnya apa dari data yang kalian temukan. Misalkan tadi Miss menyajikan data hari Senin siswa yang datang 10, hari Selasa 18, hari Rabu 18, hari Kamis 18 misalkan. Terus di hari Senin minggu depannya lagi 10. Kenapa kira-kira yang hari Senin itu cuma 10? Nah, itu yang harus kalian cari. Kalian bisa cari penyebabnya dengan, kalau di akademik itu kalian bisa gunakan expert opinions supplement ya. Jadi tambahan-tambahan informasi dari pendapat-pendapat ahli. Kalau seandainya di academic writing kalian nanti, di research writing kalian nanti, itu ada namanya chapter 2, Zun? Lupa lah juga. Miss lupa nih. Introductions, literature review of literature. Susah deh. Literature review. Jadi nanti di chapter 2, kan kalau skripsi itu kan ada 5 chapter ya. Chapter 1 itu introductions. Di sana ada background of the study, problems-nya apa, dan lain-lain. Di chapter 2 nanti kalian ada yang namanya literature review atau review of literature. Disitulah kalian masukkan semua expert opinion. Ya, semua teori dari expert yang related dengan topik yang sedang akan kalian bahas nantinya. Ya, kalau untuk masalah penulisannya nanti kalian akan belajar lebih lengkap, lebih detail ketika kalian dapat mata kuliah research methodology, ya, literatur apa sih research? Kalau mata kuliah kan apa? Research literatur, research methodology of literature research, something like that. Saya lupa nama mata kuliahnya. Pokoknya nanti akan ada mata kuliah research methodology. Kemudian kalian juga bisa hubungkan data yang sudah kalian dapat di graphs itu dengan other data. Jadi kalian bisa bandingkan juga dengan data-data yang lain. Baru nanti setelah kalian
hubungan dengan data yang lain, kalian bisa conduct further research untuk apa namanya, untuk memastikan data yang disajikan atau data yang kalian sajikan nanti di dalam graphics kalian itu udah cukup sesuai atau belum dengan topik atau dengan penelitian yang nanti akan kalian teliti. Ini sebenarnya masih jauh ya, cuman ya nggak apa-apa lah dikenalkan dari sekarang. Nggak jauh juga sih, semester 5 nggak sih kalian dapat 5 atau 6 gitu semestinya. Mereka semester 3. Masih lama sih, tapi bentar lagi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk macam-macam graphics? Jadi ada beberapa key message, ada beberapa conclusions lah, enggak conclusions juga sih, ada beberapa inti lah yang harus kalian perhatikan pada saat nanti kalian akan menulis your academic articles, academic writing. Kalian harus gunakan grafik yang tepat untuk data yang tepat. Jadi jangan sembarangan, jadi nggak semua data cocok untuk semua macam grafik ya. Ada yang cocoknya untuk tables, ada yang cocoknya untuk charts, ada yang cocoknya untuk pie chart, ada yang cocoknya untuk flow chart. Jadi kalian harus lihat dulu datanya. Kalau untuk tables itu biasanya kalau datanya besar sekali. Large amount of data, datanya banyak. Nah, kalian bisa gunakan table. Kalau kalian gunakan bar graphs untuk data yang banyak, seberapa panjang nanti graphs kalian? Kan gitu. Jadi kalian harus pastikan bahwa graph yang kalian gunakan itu tepat sesuai dengan data yang kalian punya. Terus graph sama chart itu kelebihannya adalah pada visualnya biasanya lebih mudah untuk apa namanya mendeteksi polanya nanti kalau di graphs ya. Label the components of your graphics. Interpreting data means adds meaning by making connections and comparison to the program or the topic that you want to talking about. Jadi ketika kalian menginterpretasi data, itu berarti kalian memberikan lebih banyak lagi informasi terhadap grafik yang sudah kalian sajikan di dalam data kalian. Okay. Surface data are good at tracking progress and identifying concern. Do not show casualty. Yang namanya academics, it should be informal way. Kemudian kalau kalian sedang baca artikel, itu kalian boleh lihat dulu graphic aids-nya sebelum kalian baca the whole paper-nya, the whole articles-nya. Karena biasanya dalam grafik itu sudah men-show hampir sekian persen dari isi yang ingin disampaikan. Khususnya dari yang berkaitan dengan data. Ya. Nah, untuk melatih kalian ya kalian harus coba untuk membuat grafik sendiri. Oke. Itu untuk macam-macam graphics dan cara menginterpretasinya. Hari ini kita latihan dulu. Nanti kalau misalkan ini waktunya 2 menit, kayaknya cukup lah. Kita nggak perlu ada sesi selanjutnya ini. Kita selesaikan dulu untuk praktisnya. Nanti kalau seandainya udah selesai, Miss akan kasih assignment. Yang assignment-nya nanti akan Miss upload ke e-learning kalian. As usual. Assignment-nya nanti Miss jelasin dulu sekarang, tapi nanti Miss upload ke e-learning. So in your assignment nanti Miss minta kalian cari masing-masing dari dari berapa tadi? Dari berapa tipe graphics ya? Dari berapa tipe graphics yang udah Miss sampaikan tadi, kalian cari masing-masing 2 untuk masing-masing tipe, dan minggu depan Miss minta kalian untuk paparkan grafik yang sudah kalian temukan tersebut. Secara ringkas itu tugasnya. Ya. Cukup mudah lah. Kayaknya nggak susah. Oke, sekarang kita coba praktis dulu. Untuk yang pertama, ini grafnya apa? Tipe. Oke, ya Abdullah. Miss, yang untuk minggu depan itu cara acak atau gimana, Miss? Takutnya udah diambil duluan itu.
Oh, materinya. kalau untuk gambarnya, kalau untuk gambar grabs-nya kan banyak banget ya contohnya di internet. Jadi Miss rasa kalian bisa saling koordinasi antar kalian sendiri di grup biar grab yang kalian sampaikan, yang kalian presentasikan itu nggak sama. Memang akan Miss pilih minggu depan secara acak untuk yang paparan duluan. Cuman ya untuk apa yang kalian paparkan itu kalian koordinasi biar nggak ada yang sama ya. Kalau bisa jangan ada yang sama. Semuanya dapat. Jadi yang kayak bar grabs itu masing-masing 2. Berarti Abdullah 2 bar grabs, Burmansyah 2 bar grabs. Kalian bawa contoh kayak gini aja nih, gambar kayak gini. Nanti kalian paparin. Paparnya secara oral. Ya. Cukup jelas? Thank you. Oke. Coba yang pertama, flavor preference by gender. Ini contoh tipe grabs yang mana? Bar. Bar. Oke, bar grabs. Apa yang kalian bisa lihat dari sini? Apa yang bisa kalian baca dari sini? Lihat judulnya? Rasa yang banyak disukai. Oke, jadi dia data yang disampaikan adalah preferensi rasa ya dari jenis kelamin. Jadi ada coklat lagi, ada cowok, ada cewek berarti ya. Lihat yang coklat, rasa coklat itu ada berapa yang suka kalau untuk yang perempuan? Lebih dari 30 ya, hampir 40. Kalau untuk laki-laki yang suka rasa coklat hanya 20. Nah,